Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah hingga saat ini telah menyiapkan rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2025, di mana rencana operasi akan melibatkan semua moda transportasi, baik darat, laut, dan udara, hingga perkeretaapian. Bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri identik dengan pelaksanaan kegiatan mudik dan balik lebaran. Momen ini selalu menjadi perhatian para pemangku kepentingan di negeri ini, baik dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait, maupun bagi perusahaan otobus. Kementerian Perhubungan pun telah menyiapkan rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2025, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Adapun di sektor angkutan darat, Kemenhub akan memastikan kesiapan prasarana jalan dan angkutan umum, manajemen rekayasa lalu lintas hingga aspek keamanan. Di sektor angkutan laut, Kemenhub akan terapkan delaying system menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara guna memastikan kepadatan kendaraan di sekitar pelabuhan. Kemudian di sektor angkutan udara akan ada integrasi aksesibilitas bandar udara dan pengaturan kapasitas slot bandara. Dan di angkutan perkeretaapian, Kemenhub akan melanjutkan direct train rute Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta, sehingga bisa menambah opsi bagi masyarakat yang akan menggunakan moda kereta api. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memiliki dua skenario puncak arus mudik Lebaran 2025. Apabila usulan kebijakan Work from Anywhere atau WFA diterapkan sebelum momen Idul Fitri. Jika penerapan WFA dimulai tanggal 24 Maret, maka diprediksikan tidak terlalu terjadi lonjakan, atau paling tidak akan sama dengan tahun sebelumnya. Namun bila diberlakukan dari tanggal 26 Maret, maka akan terjadi beberapa lonjakan yang cukup signifikan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik kesiapan angkutan mudik lebaran tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Antoni Stephen Hambali. Beliau adalah Direktur Perusahaan Otobus Sumber Alam. Halo Pak Antoni, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Andi Saragih, Wakil Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Halo Pak Andi, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari masyarakat transportasi Indonesia terkait dengan langkah persiapan angkutan lebaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Sudah seperti apa nih pandangan dari MTI? Silakan. Baik Pak Mas Pras, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pemerintah saat ini menurut MTI itu sudah melakukan banyak hal yang cukup berani, termasuk melakukan kebijakan WFA. Nah, ini memang diharapkan bisa mengurai kemacetan, dan ini pasti akan terjadi tingkat kemacetan yang tidak seperti tahun lalu. Pasti akan berkurang, Pak, karena dengan dilakukannya WFA akan ada arus mudik yang duluan berangkat, sehingga tidak terjadi penumpukan di hari-hari yang seperti biasa terjadi di tahun sebelumnya, Pak. Gitu, Mas Pras. Baik, itu ya menjadi salah satu inovasi baru dari kebijakan pemerintah. Kalau memang work from anywhere ini diterapkan begitu untuk bisa ya merelaksasi lah dari angkutan mudik lebaran di tahun ini. Nah, bicara mengenai bulan suci Ramadan, kemudian Hari Raya Idul Fitri kan biasanya menjadi momentum juga nih bagi perusahaan otobus untuk meraih cuan terbaik. Lantas bagaimana nih Pak Antoni dengan persiapan tahun ini? Ya, terima kasih. Untuk tahun ini kami cukup optimis ya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa pemerintah ada kebijakan WFA, kemudian ini liburannya, cuti bersamanya lebih panjang. Sehingga kami sangat berharap tahun ini secara arus akan lebih merata, baik dari mudik sampai ke balik, dan lebih lancar di perjalanan. Sehingga tidak ada penumpukan-penumpukan maupun kemacetan ya dalam menghadapi Lebaran tahun 2025 ini. Oke.
Lantas kalau kita bicara mengenai persiapan yang sudah dilakukan untuk menghadapi musim mudik lebaran tahun ini apa saja? Adakah yang berbeda lah kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih Pak Antoni? Kalau untuk persiapan lebaran sebenarnya secara armada kami sama ya perlakuannya. Oke. Karena saat ini peraturan Menteri itu sudah mensyaratkan adanya SMK, standar minimum keselamatan. Sehingga kita harus menyiapkan armada lebaran atau enggak, kami harus selalu siap. Dan kali ini untuk lebaran paling biasanya yang katakanlah penggantian oli masih ada 1-2 hari atau 1-2 PP itu langsung kita ganti sekarang supaya saat lebaran tidak mengganggu operasional. Begitu Mas Pras. Baik, nah dari MTI melihat seberapa besar potensi peningkatan jumlah penumpang pada musim lebaran tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengingat tadi ada kebijakan WFA yang akan diberlakukan Pak Andi. Baik, Mas Pras, dengan dilakukan kebijakan WFA ini, kami melihat ada potensi kenaikan terhadap arus angkutan mudik. Kenapa? Dengan diberlakukan WFA berarti ada penambahan tingkat kenyamanan dan udah pasti keamanan. Nah, hal ini bisa merangsang orang-orang untuk melakukan mudik dan prediksi kami akan ada terjadi kenaikan di atas 5%. Karena tahun 2024 itu kenaikannya 5% terhadap tahun 2023. Apalagi dengan keadaan seperti sekarang, ekonomi cukup membaik, pemerintahan baru dengan kebijakan-kebijakan yang cukup berani, kami melihat bahwa akan ada terjadi potensi kenaikan penumpang di atas 5%, bahkan mungkin bisa 10%, Mas Pras. Demikian. Dan kita tahu Kementerian Perhubungan menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian di sektor perhubungan darat begitu. Antara lain ada kesiapan prasarana jalan, angkutan umum, manajemen rekayasa lalu lintas hingga berbagai hal lain yang terkait dengan aspek keamanan. Nah, bagaimana Anda melihat seberapa penting mengingat kita tahu beberapa kali kejadian begitu dari musibah kecelakaan lalu lintas begitu ya terjadi di Indonesia. Anda melihat bagaimana persiapan apa saja yang benar-benar harus diperhatikan begitu Pak Andi? Baik Mas Pras, jadi sebenarnya kalau menurut kami pemerintah itu sudah cukup jago lah Mas untuk mengantisipasi hal-hal seperti angkutan lebaran ini. Karena sejak kita merdeka tahun 1945 sampai hari ini kan udah artinya hampir 80 tahun lah, 80 kali pemerintah melakukan angkutan lebaran, mengantisipasi segalanya sehingga kebijakan-kebijakan dan hal-hal yang dilakukan pasti sudah melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya. Nah, in koordinasi akan diperbaiki lagi dengan koordinasi lebih baik. Kemudian infrastruktur, perbaikan jalan, pasar-pasar tumpah, kemudian koordinasi antar instansi. Sebenarnya itu hal-hal yang sudah jamak dan sudah biasa dilakukan pihak Kementerian Perhubungan. Mungkin harus lebih disiplin aja gitu Mas Pras. Oke. Disiplin yang paling utama begitu ya untuk menjaga dari sisi tingkat keamanan, keselamatan dan kenyamanan begitu bagi para pengguna transportasi darat maupun udara begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai tingkat persaingan bisnisnya nih di sektor transportasi bus ini Pak Antoni mungkin bisa disampaikan sejauh ini apakah tensinya akan semakin meninggi menjelang nanti musim mudik lebaran tahun ini atau memang menjadi suatu hal rutin saja sehingga mungkin justru tadi ada yang saling membantu, saling backup misalnya, silakan Pak. Oke, untuk persaingan bisnis di dunia bis saat ini kami rasa masih cukup baik ya, karena perkembangan infrastruktur ini membuat pasar angkutan darat itu berkembang. Jadi saat ini bisa menyaingi kereta api, pesawat terbang dengan tingkat kenyamanan yang lebih sehingga nggak perlu bersaing di satu kolam karena kolamnya bisa dibilang melebar. Nah, untuk khusus Lebaran memang kami terbiasa berkolaborasi dengan PO pariwisata, di mana saat Lebaran pariwisata itu tidak bisa jalan, lalu bisa kami fungsikan untuk mengangkut arus penumpang, tentu dengan menaati administrasi yang berlaku ya, seperti ada izin insidental itu untuk menggunakan unit-unit tersebut. Tapi kami pastikan penggunaan unit tersebut dari perusahaan yang resmi juga gitu. Demikian Mas Pras. Berarti kolaborasi begitu akan ditekankan begitu dengan perusahaan bis pariwisata. Apakah nanti juga akan ada penambahan armada? Seberapa besar potensi peningkatan jumlah penumpangnya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Antoni, Pak Andi dan pemirsa. Pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan prediksi puncak arus mudik Lebaran di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada rencana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andi, begitu, penerapan work from anywhere, di WFH, di mana kita menjadi salah satu kebijakan begitu yang akan ditempuh nantinya untuk bisa mengurai tingkat kemacetan lalu lintas sejumlah perjalanan begitu selama mudik lebaran di tahun 2025 ini. Penerapan WFH yang diharapkan ini ada dua opsi. 24 Maret 2025 sehingga puncak mudiknya diperkirakan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 atau H-3 sebelum lebaran. Kemudian penerapan WFH jika diberlakukan lebih jauh lagi di tanggal 26 Maret 2025, maka puncak arus mudiknya terjadi di tanggal 26 Maret 2025 atau H-5. Jadi memang diharapkan semakin banyak WFH yang diberlakukan, ya berarti memang puncak arus mudiknya bisa lebih tersebar seperti yang juga tadi Pak Antoni singgung begitu ya. Dan berikutnya ada lokasi rawan macet untuk kendaraan khususnya mobil begitu saat mudik lebaran. Ada jalur tol, jalur arteri dan nasional, kemudian pelabuhan penyeberangan dan kawasan wisata. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andi Saragi, Wakil Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian MTI, kemudian juga ada Pak Antoni Stefan Hambali, Direktur PO Sumber Alam. Baik, nah Pak Antoni, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, penyebaran WFH misalnya, ini semakin panjang berarti puncak arus mudiknya juga ini juga lebih tersebar lagi begitu, tidak hanya terpusat pada satu titik atau satu hari. Anda melihat bagaimana terkait dengan potensi peningkatan jumlah penumpang pada musim mudik lebaran ini kalau kita korelasikan dengan penerapan WFA nantinya? Silakan Pak. Oke, dari data yang kami dapat dari penjualan tiket yang saat ini sudah kami lakukan, puncaknya memang sudah terjadi di 26. Oke. Tapi kami berharap tentunya kalau memang WFA itu bisa dilakukan lebih awal, maka seperti tadi dibilang, harapannya puncak arus mudiknya akan lebih tersebar sehingga dampaknya apa? Tentunya masyarakat lebih nyaman ya. Jadi pulangnya itu nggak langsung brek dalam satu waktu yang bersamaan sehingga berdesak-desakan di jalan menimbulkan kemacetan. Jadi kami sangat berharap kebijakan ini segera diputuskan sehingga masyarakat ini bisa menata jadwal keberangkatannya dari sekarang. Jangan terlalu mepet. Kenapa? Karena saat ini seperti diketahui untuk tiket kereta api sudah habis ya. Lalu ini tinggal ada di angkutan darat dan udara gitu. Sehingga keputusan harus segera dibuat supaya masyarakat bisa mengatur ritme kepulangannya. Demikian Mas Ras. Baik. Nah, kalau misalnya kita lihat WFH ini bisa menjadi ya upaya menyebar begitu ya jumlah pergerakan masyarakat begitu saat mudik lebaran, lantas bagaimana dengan jumlah frekuensi keberangkatan dari armada bus sendiri pada saat mudik lebaran tahun ini? Apakah ada penyesuaian juga, penambahan jumlah armada yang lebih merata di beberapa hari begitu, biasanya mungkin 3-4 hari kemudian diperluas lagi, atau bagaimana nih Pak Antoni strateginya? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, kami juga berkolaborasi dengan PO pariwisata ya, sehingga jumlah armadanya saat lebaran itu kita bisa meningkat 2-3 kali lipat dari keberangkatan biasa. Itu untuk satu PO. Dan tentunya dengan teman-teman PO yang lain, ini kita bisa bekerja sama, berkoordinasi, dan saya rasa juga akan terjadi hal yang sama, baik di jalur selatan yang saya layani, Jogja-Jakarta, ataupun ke arah Sumatera maupun ke Jawa Timur. Demikian Mas Ras. Baik, nah terkait dengan wilayah-wilayah rawan potensi terjadinya bottleneck begitu ya, MTI melihat bagaimana begitu tadi, khususnya mungkin kendaraan kita tahu beberapa tahun terakhir kan jalan tol, jalan arteri nasional, kemudian di wilayah-wilayah pelabuhan begitu pada saat melakukan penyeberangan begitu, Pak Andi. Iya, baik. Kalau MTI melihat gini Pak, kembali lagi kepada koordinasi antara pusat dengan daerah setempat. Karena balik lagi saya nyatakan bahwa ini bukan hal yang pertama kali dilakukan. Sudah banyak kejadian, sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil sehingga sebenarnya ke depannya ini kita hanya tinggal memaksimalkan dan menyempurnakan saja Pak. Mengenai kemacetan yang terjadi, mengenai bottleneck itu kan semua balik lagi ke koordinasi dengan pemerintah setempat, daerah setempat. Baik, nah kalau kita Gitu, bicara Mas mengenai Ras. koordinasi dan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun, review Anda sendiri bagaimana dengan penambahan jumlah kendaraan, dengan penambahan jumlah warga masyarakat juga yang melakukan bepergian ataupun mudik lebaran, begitu kan tentu perlu diantisipasi juga begitu Pak Andi?
Baik. Makanya gini Pak, dengan koordinasi dengan daerah setempat, maka kita bisa mengetahui, kita bisa mapping secara jelas Pak. Kira-kira tahun lalu berapa sih kendaraan yang lewat di situ, kemudian Ya, apa yang terjadi, oke. plusnya apa, minusnya apa. Hmm, Kemudian kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan tindakan supaya ke depannya tidak terjadi lagi. Begitu juga dengan misalnya peningkatan penumpang. Bisa kita prediksi juga Pak, makanya kembali lagi ke data, prediksi data itu yang bisa membuat memaksimalkan perencanaan ke depan lebih matang. Itu aja sih, Pak Pras. baik, baik. Nah itu dia, berarti memang koordinasi, lagi-lagi koordinasi begitu ya, dan integrasi antar pemangku kepentingan begitu untuk Iya, melancarkan lagi ya dari iya, penyelenggaraan mudik ataupun angkutan lebaran di tahun 2025 iya. ini. Nah Pak Antoni, mengingat kebelakangan ini ya beberapa musibah kecelakaan lalu lintas begitu yang melibatkan kendaraan besar, ada bus, truk begitu, antisipasi yang sudah disiapkan oleh perusahaan-perusahaan atau bus sendiri begitu, itu bagaimana Pak? Sehingga ya semoga tidak ada lagi kejadian musibah kecelakaan lalu lintas begitu yang terjadi pada saat mudik lebaran tahun ini. Oke, terima kasih. Nah, ini topik yang sangat menarik karena sebenarnya di dalam organisasi organda maupun organisasi pengusaha-pengusaha ini menjadi bahasan. Oke. Sebenarnya yang kejadian-kejadian laka itu bisa dilihat bahwa itu dilakukan oleh perusahaan yang tidak jelas. Artinya Oke. kendaraannya udah berpindah tangan, tapi surat-suratnya tidak diurus, kemudian kirnya juga sudah mati. Sehingga justru di sini kami menghimbau dan memohon kepada pemerintah untuk lebih tegas lagi mengatur gimana nih kalau unit itu dijual belikan, ya kan? Lalu tesnya gimana? Tentu dengan aparat terkait ya, sehingga Oke. yang berhak menegakkan hukum itu kan aparat. Kalau kami nggak bisa apa-apa, sehingga ini yang perlu diperketat menjelang Lebaran. Edukasi ke masyarakat juga kami lakukan, bahwa Anda kalau mau bepergian itu ngecek lewat spion 6, bisnya ini resmi atau enggak, kirnya hidup atau enggak. Nah, itu sebatas itu yang bisa kami lakukan himbauan. Tapi penegakan hukum itu ranahnya regulator. Demikian Mas Ras. Betul. Tapi kalau kita bisa disampaikan juga Pak Antoni, kalau misalnya masyarakat yang mungkin ingin melakukan bepergian dengan menggunakan kendaraan bus, nah hal apa saja yang perlu dicek, dilakukan begitu untuk menjamin bahwa kendaraan yang mereka gunakan itu juga aman, kemudian surat-suratnya lengkap, kirnya juga jelas, kemudian perusahaannya juga jelas begitu Pak Antoni. Karena kan banyak sekali perusahaan-perusahaan bus yang bermunculan nih belakangan ini dengan aneka jenis merek-merek bus dan juga nama-nama bus yang banyak sekali saat ini. Betul. Jadi paling gampang kalau masyarakat mau langsung ya, Ya. itu paling gampang ya tentu di terminal. Karena yang masuk terminal itu udah saringan pertama, harus ada surat KPS-nya, kartu pengawasan, sehingga Oke. itu sudah hampir dijamin Hmm. resmi, karena aparat juga mengetahui di terminal. Yang kedua, PO-nya terdengar familiar nggak untuk melayani jalur itu? Karena Oke. kadang-kadang ya seperti yang tadi saya sampaikan, di musim mudik ini bahkan sekarang sudah banyak bermunculan ajakan mudik bareng dengan tiket yang sangat ekonomis di medsos, tapi bisnya kita belum tahu seperti apa Oke. dan belum jelas. Hmm. Ya. Lalu yang ketiga yang bisa dilakukan langsung, Anda bisa googling namanya Spion 6, SPIONAM. Nah, itu nanti Spion 6. dia akan Oke. masuk ke websitenya Kementerian Perhubungan. Di situ bisa dimasukkan nomor polisi bis yang akan dinaikin. Oke. Nah, itu langsung tertera semua datanya keluar di situ Mas Pras. Jadi ada nama PO-nya, ada kirnya hidup atau enggak, izinnya ada atau enggak. Demikian Mas Pras. Oke, jadi masuk ke website Spion 6 ya. Betul. Ya, ini mungkin pemirsa juga bisa melihat dan mencermati begitu Spion 6 untuk mengecek kendaraan yang akan digunakan Ya. nanti pada saat mudik lebaran. Jadi tinggal memasukkan nomor polisi. Ya. Oke, setelah itu nanti datanya akan keluar. Kalau Ya, misalnya tidak terdata, tidak keluar, itu bagaimana? Ya, sebaiknya kalau saran saya dibatalkan. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa, itu pertanggungjawabannya akan susah. Karena apakah jasa harganya dibayar, apakah lalu kalau misalkan itu nggak layak jalan, kita kan tidak ngerti. Oke, Itu. baik. Nanti kita akan lihat seperti apa sih moda transportasi yang masih menjadi favorit masyarakat begitu pada saat mudik lebaran. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Andi, Pak Antoni, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Antoni, kemudian juga Pak Andi. Nah, Pak Andi, kalau kita bicara mengenai moda transportasi begitu dari tahun ke tahun begitu yang masih menjadi favorit untuk tahun 2025 itu jenis apa? Kemudian bagaimana menurut Anda persiapan yang dilakukan juga sejauh ini begitu sehingga benar-benar menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Silakan. Baik, Mas Pras. Jadi mengenai moda angkutan, tentu saja kita lihat dari perjalanannya ya, Mas. Hmm, Kalau jarak dekat, jarak menengah, atau jarak jauh. Nah, kalau untuk jarak jauh, pasti favoritnya itu kereta api, gitu loh, Oke. Mas. Karena dari sisi waktu, kemudian dari sisi banyak kemudahan itu kereta api sangat menunjang ya. Tapi kita tahu sama-sama memang jumlah keretanya juga tidak banyak. Hmm, Untuk mode medium ya udah pasti adalah bus, Pak, Mas Pras. Jadi oke. tetap kita harus lihat masing-masing penggunaannya seperti apa. Namun yang paling favorit tentu saja sampai saat ini saya lihat adalah kendaraan pribadi. Itu Mas Pras. Dan kendaraan pribadi ini Hmm, masih belum bisa ditaklukkan oleh angkutan umum. oke. Karena memang dari sisi habit dan culture, orang kalau mudik itu ada kebanggaan juga untuk membawa kendaraan pribadinya, Mas. Jadi memang Oke. memang ini Iya, yang iya. harus jadi perjuangan kita semua bagaimana melakukan migrasi, Hmm, melakukan perubahan mindset terhadap pemudik untuk lebih prefer menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadinya. Begitu, Mas Pras. baik. Nah, tadi yang sudah dilakukan juga oleh teman-teman dari perusahaan atau bus begitu untuk menjamin keselamatan begitu bagaimana tadi ada himbauan yang sudah dilakukan. Spion 6 ini juga bisa dilakukan pengecekan secara mandiri begitu yang dilakukan masyarakat. Nah, Anda melihat bagaimana upaya-upaya untuk menjaga keselamatan, keamanan perjalanan begitu sejauh ini. Kira-kira kita perlu ada inovasi apa sih, Pak Andi, kalau dari MTI? Baik, kalau saya melihat sebenarnya ini informasi, Mm-mm. Mas. Sosialisasi. Nah, ini sangat penting dan masih sangat kurang. Seperti tadi yang disampaikan Pak Antoni mengenai spion 6, Hmm, itu pasti sangat banyak yang tidak tahu. Di kami itu sudah jamak, tapi oke, bagi banyak pengguna itu kan masih suatu yang ya ya. masih sesuatu yang baru. Jadi balik lagi saya ke sosialisasi, Hmm, bagaimana peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna, sehingga oke. mereka bisa memilih angkutan yang baik, terdaftar, Hmm. safe, dan semuanya itu ada tanggung jawab apabila terjadi apa-apa. Begitu, Mas. Baik, itu dia upaya yang dilakukan lagi-lagi bicara mengenai sosialisasi, peningkatan Sosialisasi. literasi masyarakat ya terkait dengan Yes. keselamatan berkendara sebagai pengguna maupun juga sebagai drivernya begitu ya. Nah, Pak Iya. Antoni, kita bicara mengenai hal yang menarik ini. Tiket nih, Pak. Bagaimana Pak tiket tahun ini? Apakah ada wacana kenaikan harga tiket, kemudian jumlahnya disesuaikan juga dengan kendaraannya yang bertambah atau bagaimana nih Pak? Silakan. Oke, tiket itu setiap tahun sebenarnya sama ya, Hmm. pasti akan ada yang namanya tuslah. Zaman dulu namanya Hmm, tuslah, saat ini pun sebenarnya ya karena kebiasaan kita pakai nama tuslah. Dan itu oke. hanya berlaku di saat-saat keramaian. Hmm, Dan untuk Lebaran ini kita sudah di perusahaan saya sudah meluncurkan untuk pemesanan dan kenaikannya memang rata-rata 2 kali lipat lah. Itu umum kenapa? Karena kendaraan ini harus kosong dari daerah satu sisi untuk menjemput pelanggan kami di sisi yang lain. Jadi misalkan saat mudik itu arusnya dari Jakarta, maka saat sampai ke Jogja, kendaraan ini kosong pun kami berangkatkan ke Jakarta kembali untuk mengatasi arus mudik tersebut. Sehingga itulah kenapa kok biayanya menjadi semakin mahal. Belum nanti antisipasi seperti yang tadi disampaikan ada pasar tumpah atau yang lain-lain sehingga ada kemacetan, iya, itu ada biaya BBM yang membengkak, ada biaya driver juga yang harus dibayar lebih gitu. hmm. Demikian Mas Pras. Baik, nah kalau bicara mengenai harga tiket 2 kali lipat berarti memang sudah dijual saat ini dan terbanyak yang Anda katakan tadi tanggal 26 begitu Pak, 26 Maret begitu mendatang Betul. akan. Oke. Nah itu harga tiketnya kalau boleh tahu Pak rentangnya berapa sih kenaikan dari harga reguler yang standar begitu kemudian Jadi naiknya? ya, kalau harga reguler kami itu di angka 190.000, Oke. lalu itu 190 sampai 220 ya. Lalu Baik. kenaikan ini menjadi 300 sampai 500.000. Pada Hmm, puncaknya akan pada angka 500.000. Itu. baik, baik. Terkait dengan pembahasan TUSLA sudah ada Pak sejauh ini? Saat ini di transportasi darat juga mengikuti seperti di
transportasi udara. Oke. Jadi hanya ada batas atas dan batas bawah, itu pun berlaku untuk yang kelas ekonomi. Sedangkan yang di atas ekonomi itu dibebaskan kepada pasar. Jadi saat ini sudah sangat sedikit yang memang bermain di ekonomi. Karena yang ditakutkan kadang-kadang pembahasannya harga itu agak mepet sama lebaran gitu. Demikian Mas Pras. Baik, itu dia terkait dengan harga tiket sudah mulai ada kenaikan yang ditawarkan kepada pengguna. Jadi sudah banyak yang melakukan pemesan hingga saat ini. Begitu tinggal nanti bagaimana puncak arus mudiknya sendiri. Kalau misalnya tadi memang WFH-nya dipercepat atau diperpanjang, bisa lebih menyebar lagi begitu ya, memecah puncak arus mudik di tanggal 26 Maret 2025 ini. Kemudian diharapkan nanti tidak ada lagi nih potensi-potensi daerah rawan kecelakaan lalu lintas, kemudian terjadinya musibah lalu lintas juga di sepanjang penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2025 ini. Baik, Pak Antoni, terima kasih banyak nih atas informasi update yang sudah disampaikan. Pak Andi, terima kasih juga atas informasi analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Pak Andi, Pak Antoni. Terima kasih sama-sama Mas Pras. Pak Antoni, terima kasih.